Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusyadia, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman rekan kerja saya bernama Dewi Safitri, yang kedua bernama Dwi Lestia, dan yang ketiga saya sendiri. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan kepada Saudari Dewi Safitri. Pengertian PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang, dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok atau pembelian barang dari badan-badan tertentu. Saat terutang dan pelunasan atau pemungutan PPh Pasal 22. Atas impor barang, terutang, dan dilunasi bersama dengan pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang PIB. Kedua, atas pembelian barang, lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 butir 23 dan 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Ketiga, atas penjualan hasil produksi, lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 butir 5 terutang dipungut pada saat penjualan. Keempat, atas penjualan hasil produksi, lihat pungut dan objek PPh Pasal 22 butir 6 dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang delivery order. Kelima, atas pembelian bahan-bahan, lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 butir 7 terutang dan dipungut pada saat pembelian. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fatimah. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau disebut SKB. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Dan yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos. Yang keenam, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Dan yang terakhir, impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Yang pertama, PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan penggunakan formulir surat setoran pajak, cukai, dan pabean atau disebut SSPCP. PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa atau bank persepsi atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari. Yang kedua, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen
pemberitahuan pabean impor. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak rekanan ke bank persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut penerbitkan bukti pungutan rangkap 3 yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, yang ketiga lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14. Yang terakhir, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke bank resepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak terakhir. Yang terakhir, presentasi akan dibacakan oleh Dwi Lestia. Cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga perolehan. Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Contohnya, PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai Rp 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Depdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN atau APBD, biasanya harga jual sudah termasuk pajak. Pertambahan nilai sebesar 10%. Diminta hitunglah PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Jawabannya adalah dasar pengenaan PPh pasal 22 sama dengan 100 per 110 dikali 220 juta sama dengan 200 juta. PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan pemerintah dari transaksi pembayaran sama dengan 200 juta dikali 1,5% sama dengan 3 juta. Nomor 2, cara menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri. Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih di dalam negeri adalah 0,45%. Dari dasar pengenaan pajak, DPP pajak pertambahan nilai. Nomor 3, cara menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri pokok di dalam negeri. Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandrol, juta cukai, dan bersifat final. Nomor 4, cara menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas di dalam negeri. Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1%. Dasar pengenaan pajak DPP, pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.